Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pengaruh kompos organik dan nitrogen anorganik pada pertumbuhan bayam, akumulasi fitokimia dan aktivitas antioksidan. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nurris Magfiratunisa, NIM J1B018069, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Penurunan bahan organik tanah dan keasaman tanah merupakan masalah global untuk produksi tanaman. Hampir setengah dari tanah Eropa memiliki kandungan bahan organik yang rendah, terutama di Eropa Selatan, Prancis, Inggris, dan Jerman. Penurunan bahan organik tanah dapat ditekan oleh perubahan iklim dan peningkatan pertanian intensif. Pengasaman tanah mempengaruhi hingga 40% tanah subur di dunia. Penambahan kompos organik ke tanah meningkatkan kesuburan tanah dan berkontribusi terhadap pencapaian produksi tanaman yang berkelanjutan. Ini mengurangi residu organik di tanah dan mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan penyerapan karbon, dengan demikian mempromosikan ekonomi sirkular. Penambahan kompos organik ke tanah juga meningkatkan struktur tanah, kapasitas menahan air, kapasitas tukar tanah, dan aktivitas biologis. Budidaya bayam membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang cukup besar agar tanaman tumbuh dengan baik dan daun memperoleh warna hijau tua yang dicari oleh konsumen. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh pupuk kompos organik dan nitrogen anorganik, amonium nitrat dan amonium sulfat dalam jumlah yang lebih rendah dari biasa pada konduktivitas listrik, tanah, dan pH, pertumbuhan dan akumulasi fitokimia pada bayam. Kemudian selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh penambahan kompos organik dikombinasikan dengan pupuk nitrogen anorganik terhadap pertumbuhan, akumulasi fitokimia, dan aktivitas antioksidan bayam. Kemudian selanjutnya, sifat fisikokimia tanah. Di dalam penelitian ini, konsentrasi nitrat tanah dan ECE meningkat dengan penggunaan pupuk N dan lebih tinggi ketika amonium sulfat diterapkan daripada ketika amonium nitrat digunakan. Nilai nitrat dan penurunan pH tanah menunjukkan terjadinya kadar nitrat yang tinggi sejak amonium nitrification berkontribusi terhadap keasaman tanah. Kondisi untuk nitrification yang menguntungkan: suhu tanah relatif pada siang hari dan ada tingkat kelembaban tanah yang tinggi, peningkatan aktivitas mikroba karena aplikasi kompos, dan CN kompos yang rendah, yang semuanya berkontribusi pada mineralisasi N yang cepat dan mengurangi imobilisasinya. Kemudian selanjutnya yaitu pertumbuhan dan hasil tanaman. Pada tanaman yang tidak dipupuk, tanaman bayam tidak tumbuh dengan baik atau mati. Daun tanaman sangat kecil dan berwarna kekuningan, mungkin karena denitrogenfikota. Kompos ke tanah tidak dapat meningkatkan penambahan pertumbuhan tanaman organik. Namun, tanaman yang ditanam hanya dengan kompos organik memiliki bobot kering dan hasil yang lebih rendah dibandingkan tanaman yang ditanam dengan pupuk kompos dan nitrogen. Selanjutnya, nutrisi daun. Aplikasi nitrogen menyebabkan peningkatan konsentrasi nutrisi daun N, Ca2, dan magnesium dan mangan. Konsentrasi N daun pada tanaman OC adalah 21% lebih rendah daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk nitrogen.
peningkatan konsentrasi kalsium dan magnesium daun mungkin terkait dengan peningkatan ketersediaan nitrat dalam media akar. Karena diketahui bahwa ketika nitrat diambil oleh akar tanaman, penyerapan kalsium dan magnesium meningkat. Aplikasi amonium sulfat menyebabkan peningkatan konsentrasi daun mangan dan zinc. Ini mungkin karena keasaman tanah yang lebih tinggi, cation yang mungkin berkontribusi pada kelarutan mangan yang lebih besar dari zinc. Kemudian selanjutnya itu pigmen fotosintesis. Kandungan klorofil A dan B, daun dan klorofil total dalam berat segar dipengaruhi secara nyata oleh interaksi perlakuan, di mana P kurang dari 0,001, menunjukkan bahwa respon terhadap penambahan MSWC atau istilahnya kompos sampah kotak bersuplemen atau tidak dengan nitrogen berbeda antar tanah. Namun kandungan CHLA di kedua tanah secara nyata lebih tinggi pada tanaman yang ditanam di tanah yang dipupuk daripada yang ditanam menggunakan perlakuan lain. Bisa dilihat pada gambar A, gambar berikut ini. Oke, selanjutnya yaitu akumulasi fitokimia. Meskipun vitamin C ada dipengaruhi oleh pemupukan, daun bayam blade dan tangkai daun asa tidak berpengaruh oleh perlakuan. Bisa dilihat pada gambar A. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa respon asa terhadap nitrogen mungkin tidak linear atau bervariasi dengan kultivar. Jumlah N yang cukup diperlukan untuk mempertahankan sintesis asam askorbat. Nah, adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi kompos organik dengan pupuk nitrogen anorganik cocok untuk mengurangi aplikasi nitrogen anorganik pada produksi bayam. Kemudian adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi ini yaitu yang pertama, aplikasi anorganik nitrogen dengan fertigasi dan organik kompos dapat berkontribusi pada pengurangan aplikasi nitrogen organik tanpa mengorbankan hasil segar bayam. Hasil segar bayam meningkat dengan aplikasi nitrogen anorganik tetapi tidak dipengaruhi oleh sumber nitrogen. Kemudian yang kedua, aplikasi pupuk nitrogen menyebabkan peningkatan kandungan karotenoid tetapi tidak mempengaruhi kandungan askorbat, bilah daun dan tangkai daun. Selanjutnya, aktivitas antioksidan DPPH dan FRAP lebih tinggi pada tanaman yang ditanam dengan amonium nitrat daripada yang ditanam dengan amonium sulfat. Penambahan nitrogen pada kedua sumber tidak berpengaruh dalam akumulasi fitokimia tangkai daun dan aktivitas antioksidan. Sekian dari presentasi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.